TKP wis mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah kita membadali kegiatan kita yang hari Selasa. Mestinya kemarin kita berikan dari Kamis ini. Hari ini kita akan belajar tentang Muharram. Muharram ini adalah bulan pertama dalam penanggalan Islam. Kemudian kita belajar apa sih yang ada di dalam Muharram itu. Kemudian Al-Quran menjelaskannya bagaimana. Kemudian sejarah di dalam Islam itu seperti apa. Kemudian kita juga nanti mencoba juga menghubungkan karena penanggalan Islam dan penanggalan Jawa itu kan pernah disatukan. Dan ini saya ingin belajar kemudian menyampaikan tentang ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kata Muharram, bulan Muharram. Pertama ada 3 surat. Surat At-Taubah, surat Al-Maidah, dan surat Al-Baqarah. Pertama tentang surat At-Taubah ayat 36. Di sini dalam ayat ini juga menjelaskan tentang bulan Muharram. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala taqdimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Pertama dijelaskan jelas kalau diterjemahkan sesungguhnya bilangan bulan di Allah itu ada 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu itu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itu ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu mendolimi dirimu padanya 4 bulan. Janganlah mendolimi dirimu pada 4 bulan tersebut dan perangilah orang yang musyrik semuanya sebagaimana mereka merangi kamu semua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Pertama, inna iddatash syuhuri inda isnasyara syahran. Jadi bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Jadi baik itu penanggalan yang berpatokan pada bulan maupun berpatokan pada matahari. Jadi kalau Hijriyah itu patokannya adalah bulan. Kalau Masehi itu adalah patokannya juga pada perhitungan perputaran matahari juga jumlahnya 12. Jadi pada ketika ayat ini turun, penanggalan Hijriah itu belum ada. Penanggalan Hijriah itu kan baru dimulai pada eranya Umar bin Khattab. Itu pada tahun ke-17, tahun ke-17 Hijriah. Tapi pada tahun itu pada tahunnya Nabi pada ayat ini angka tahun itu belum ada. Tapi seperti yang ada mungkin seperti tahun gajah, tapi angkanya itu belum ada. Jadi 12 ini sudah ketentuan daripada Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Dan dalam 12 tersebut, dalam 12 bulan ada 4 bulan hurum. 4 bulan hurum. Hurum itu kalau kita artikan hurum itu adalah al-haram. Haram biasanya orang mengatakan itu adalah nggak boleh, dilarang. Kalau hurum juga mempunyai arti mulia.
atau dimuliakan. Jadi sebenarnya arti hurum yang mempunyai arti dimuliakan atau dilarang ini selaras. Harama itu mempunyai arti atau mempunyai pertama adalah dimuliakan. Kenapa? Karena dimuliakan, karena sesuatu yang dimuliakan biasanya itu memunculkan banyak aturan-aturan. Atau seperti contoh, kalau yang biasa saya sama katakan Mas Dandi ngomong bahasa hukum itu sudah biasa, tidak ada aturan-aturan tertentu. Berbeda lagi dengan yang lebih sepuh, katakan Pak Didi ngomong dengan Pak Didi karena lebih sepuh harus dimuliakan, maka ini banyak ada aturan-aturan yang harus dia haram itu dimuliakan, kemudian di situ ada aturan-aturan. Arba'atun hurum ini ada 4 bulan. Pertama itu adalah mulai Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Jadi 3 bulan ini secara berturut yang pada bulan ini juga ini termasuk bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Dan satunya adalah bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka pada bulan ini biasanya orang-orang Jawa itu dilarang membuat bangun rumah, dilarang mantu, dari Dinul Qayyim adalah ketentuan dari fala tadlimu fihinna anfusakum. Pada bulan ini janganlah kamu mendolimi diri kamu. Maksudnya ya di sini kalau pada dulu ya dilarang berperang. Pada 4 bulan mulia ini sudah dikenalkan sejak Nabi Ibrahim itu dilarang berperang. Tapi kebiasaan pada waktu dulu itu ada kebiasaan menunda-nunda. Bulan depan itu ternyata bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Gimana kalau bulan ini diperpanjang saja? Karena bulan depan itu nggak boleh. Maka bulan ini termasuk kedzaliman. Fala tadlimu fiina usakum. Kemudian waqatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Ini sebenarnya jikalau ada orang musyrik ada orang muslim atau orang Islam kemudian diperangi oleh musyrik pada bulan ini, pada bulan Muharram, maka di situ balaslah sebenarnya. Nanti ada penjelasan di surat Al-Baqarah. Jadi peperangan atau tindakan perang orang muslim pada bulan Muharram ini itu bukan termasuk perencanaan, tapi bagian daripada reaksi. Waqatilul musyrikin kafah kama yuqatilukum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini tentang 12 bulan yang telah ditetapkan Allah, kemudian ada 4 bulan di dalamnya. Kemudian di sini Muharram bulan pertama kalender Hijriah. Ini diharamkan, bulan ini dianggap suci dan merupakan bulan yang dilarang untuk berperang. Tanggal 1 Muharram diperangi sebagai tahun baru Hijriah. Ini sebenarnya tadi saya sampaikan ini tahun baru, nanti mohon koreksinya barangkali saya keliru. Jadi kalau Muharram itu kan jadi bulan pertama pada penanggalan Hijriah. Kemudian ini adalah atas usulan yang pada masa Umar bin Khattab dan atas usulan Utsman bin Affan. Jadi pada tanggal 17 tahun ke-17 Hijriah itu ada permasalahan tentang penanggalan, kemudian penanggalan tentang surat-surat, sebagaimana permasalahan itu disampaikan oleh Gubernur Kufah. Gubernur Kufah di situ adalah siapa? Yang kemarin disampaikan pada peristiwa tentang peristiwa tahkim itu, Abu Musa al-Asy'ari tentang permasalahan kemudian ditanggapi oleh Sayyidina Umar, kemudian akhirnya muncul
muncul ide daripada Sayyidina Ali bahwasanya gimana kalau penanggalannya itu dimulai dari sejak kapan? Sejak kapan kira-kira tahun pertamanya itu? Ada mengatakan tahun pertamanya diambil sejak wafatnya Rasul. Kemudian sejak hijrahnya Rasul. Kemudian diambillah sejak hijrahnya Rasul. Di tahun sejak hijrahnya Rasul berarti ketika era Umar itu sudah masuk tahun ke-17. Kemudian dimulai sejak kapan kira-kira? Hijrahnya Rasul itu pada bulan Maulid atau Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Hijrahnya Rasul. Kemudian mengapa Muharram ini dijadikan sebagai bulan pertama? Karena apa? Muharram ini sejak mulainya hijrahnya. Jadi pada bulan Muharram itu ada peristiwa yang disebut Baiat Aqabah. Yaitu mulai hijrah manusia, semangat perubahan Islam dari yang di Mekah itu yang keterpurukan lah. Keterpurukan menjadi Islam yang lebih maju. Itu ketika peristiwa Baiat Aqabah. Maka Muharram ini atas usulan Sayyidina Utsman, Muharram sebagai bulan pertama itu pada waktu itu ada peristiwa Baiat Aqabah. Jadi itu ada era Umar, kemudian usulan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Kemudian Safar bulan kedua kosong. Safar ini mencerminkan tradisi Arab meninggalkan rumah untuk berperang, dan pada waktu ketika Safar ini baru berpergian perang gitu. Rabiul Awal bulan ketiga dan sampai banyak panjang. Nanti kalau kalian dibacakan gitu. Saban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Setiap bulan dan kalender hijriahnya memiliki makna dan nilai spiritual yang mendapat bagi umat Islam serta menjadi panduan dalam menjalankan berbagai ibadah dan peringatan hari besar. Kemudian ayat kedua yang menjelaskan tentang Muharram di sini adalah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'irallahi wala syahrul haram wal hadiya wal qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbikum wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum sana'an qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu termasuk sebutan atau panggilan mesra. Panggilan mesra Allah terhadap hambanya. Pasti di situ ada efek-efek yang bagus. La tukhillu sya'irallah. Janganlah kamu melanggar syariat, aturan-aturan Allah, kesucian-kesucian Allah. Wala syahrul haram, dan juga pada bulan-bulan yang diharam. Tadi disebutkan bulan haram itu ya. Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Syawal. Dan jangan walal hadiyah, walal qalai, dan janganlah kamu mengganggu hewan ternak yang di situ dijadikan sebagai korban. Pada bulan Dzulhijjah di situ ada korban, janganlah diganggu hewan-hewan tersebut. Walal qalaida, dan pada zaman dahulu pada hewan-hewan yang sudah ada, hewan itu yang sudah diniatkan dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Di situ dengan ciri-ciri apa? Qalaid itu diberi kalung, entah itu kalung sandal, entah itu tali, atau hewan-hewan yang dibeli tali ini sebagai ciri bahwasanya hewan itu adalah hewan yang akan dipersembahkan. Janganlah diganggu. Wala aminal baital haram. Kemudian janganlah kamu juga mengganggu orang yang ala aminal baital yabtaguna fidlan rabbikum ridwana. Jadi pada zaman dahulu yang berkunjung ke Baitullah, itu tidak hanya orang Muslim saja,
Yahudi, Nasrani, mereka juga berkunjung ke Baitullah. Pada siapapun karena pada ayat ini turun itu belum ada aturan bahwasanya yang boleh memasuki tanah haram itu hanya orang muslim saja. Aturan itu muncul itu kan sejak ada ayat bahwasanya innal musyrikina najasun, karena ada bahwasanya musyrik itu adalah, kemudian orang musyrik dilarang masuk ke dalam tanah haram. Itu sudah menjadi lumrah. Karena apa? Karena kita saja masuk ke negaranya orang lain itu kan harus ada aturan-aturan. Negara lain juga membuat aturan, kita harus ada visa dan yang lain-lain. Negara lain juga membuat aturan-aturan itu, dan di sini adalah aturan yang telah ditetapkan di sana. Tapi pada waktu itu wala aminal baitul haram, pada waktu itu belum ada aturan bahwasanya orang selain Islam itu dilarang. Wala aminal baitul haram, janganlah kamu mengganggu orang yang berkunjung ke tanah haram. Yang mana mereka itu ya bertaguna fadlan murabbim wa ridwan, yang mereka itu adalah mencari karunia Tuhan. Ya bertaguna fadlan murabbikum wa ridwana. Kemudian wa idza halaltum fastadu. Jikalau ini tentang bulan haji juga, wa idza halaltum, jikalau kamu sudah selesai tahallul, maka fastadu, maka kita berbululah, mencarilah rezeki, berbululah itu, mencarilah rezeki. Wala yajrimannakum sana'un qaumin aw saddukum anil masjidil haram. Nah ini wala yajrimannakum, janganlah kamu berbuat tidak adil, berbuat dosa dengan tidak adil. Dengan apa? Karena apa? Karena katakan di sini sana'un qaumin itu berbuat tidak adil kepada orang yang sebelumnya mungkin diklaim itu tidak baik. Jangan gara-gara itu adalah musuhmu, jangan gara dia itu selalu berbuat jelek, kemudian kita tidak berbuat adil kepada mereka. Ayat yang jalan, wala yajrimannakum, janganlah kamu berbuat tidak adil angsaddukum anil masjidil haram. Orang musyrik ya, katakan di sini kamu orang tidak baik, kamu adalah musuh. Karena musuh, maka dilarang masuki masjidil haram. Ini dilarang. Karena musuhnya orang Islam, kemudian orang Islam ini menjadikan aturan mereka itu dilarang memasuki masjid haram. Wala yajrimannakum sana'un qaumin aw saddukum anil masjid. Wa ta'adu. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan tolong-menolong kamu dalam bir, majikan. Tapi tolong-menolong itu enggak harus sama muslim. Kita ada bir at-taqwa di sini. Bir itu kita diperintahkan tolong-menolong kepada semuanya, tidak ada batasan agama, tidak ada batasan suku, tidak ada batasan budaya. Itu namanya bir. Kemudian takwa, tolong menolong di dalam perbuatan kebaikan, menjalankan, menegakkan syariat Allah. Itu namanya takwa. Ada bir, ada takwa. Kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan intinya di sini janganlah bertolong-menolong dalam ismi, permusuhan, dosa, dan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sebenarnya Allah itu sangat berat siksanya. Ini dalam Al-Maidah ini juga menjelaskan tentang 4 bulan mulia dan aturan-aturan yang di sini dalam bulan 4 mulia. Kemudian terakhir Al-Baqarah ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyaril harami wal hurmatu qisas. Faman ittaqa 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma ittaqa 'alaikum wattaqum wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram, jadi bukan haram, itu bulan yang mulia. Di sini tetap hukuman qisas tetap berlaku. Bukan berarti kalau kemudian mulia, kemudian hukuman itu didispensasi atau tidak dihukum. Bulan mulia tapi hukuman qisas tetap berlaku.
Faman itada alaikum, oleh sebab itu siapa yang menyerang kamu? Nah, ini tadi yang ayat pertama berhubungannya. Faman itada alaikum fatadu alaihi alaikum. Jika ada orang yang menyerang kamu, dan ini juga ada kan perang pada zaman Rasulullah yang dilakukan pada bulan Haram. Istilah perang. Jikalau diserang terhadapmu, seranglah setimpal. Kamu nih katanya faktadu alai bimisli ma'tada alaikum. Tapi serangan ini adalah bagian daripada reaksi. Wattakum wa'lamu anamba malmutadin. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya tentang peristiwa. Kenapa kok di sini bulan Muharram ini, bulan ini ada apa sih? Ada peristiwa aja. Ternyata pada bulan Muharram ini adalah diciptakannya Nabi Adam di surga pada bulan Muharram. Kemudian pada bulan Muharram ini juga pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, Allah menerima taubatnya Nabi Adam setelah diturunkan. Kemudian Nabi Nuh itu juga diselamatkan Nabi dari banjir yang besar. Itu pada bulan Muharram. Banjir hujan selama berapa hari? Kita kemarin hujan berapa jam kelabakan. Tapi berapa jam itu banjir di mana-mana 2 hari ya. Padahal Nabi Nuh itu hujannya luar biasa. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari perut dengan paus, itu juga bulan Muharram. Kelahiran Nabi Ibrahim pada bulan Muharram. Nabi Musa dan Fir'aun dikejar di Laut Merah, kemudian bisa Nabi Musa menenggelamkan Raja Fir'aun, itu juga pada bulan Muharram. Kemudian ini Sayyidnya Sayyidina Husain yang minggu kemarin dijelaskan panjang sekali oleh Pak Sinto dan Pak Asta. Itu juga pada bulan Muharram, istimewa syahid di Karbala. Kan pada 10 Muharram, entah itu sekarang atau besok, ada yang sekarang, ada yang besok. Itu kan kita itu disunahkan untuk puasa. Kemudian disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit kulit yang berkepanjangan. Dalam Imam Ghazali, 10 Muharram Allah memberikan kesembuhan pada Nabi Ayub sakit kulit yang berkepanjangan. Sudah. Sudah. Sebenarnya lagi. Ini tentang sedikit. Surat ke-8 ditambahi, Pak. Ya. Kan 7. Ya sudah. 8 tambah selesai. Ini kemarin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Monggo kita diskusi bareng.